Ya, bagaimana memaknai pesan-pesan Presiden Prabowo kepada para menterinya? Kami kembali mencoba untuk menghubungi analis politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Mas Egan. Ya, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Komunikasinya sudah baik. Sekarang Mas Adi, kalau kita melihat dinamika hari di mana kemudian para menteri sudah tiba di Magelang, lalu kemudian tidak hanya hari ini, tapi kemudian juga beberapa kesempatan berikutnya ada gaya militer yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada para menterinya untuk menggembleng para menterinya begitu. Menurut Anda pesan apa yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto melalui gaya-gayanya ini? Saya kira secara prinsip Prabowo Subianto itu kan ingin memberikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga kepada seluruh menterinya bahwa Prabowo untuk di 5 tahun yang akan datang itu tidak akan main-main dengan semua prioritas program kerja, visi misi dan janji politiknya, terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krusial seperti soal kemiskinan, tentang pengangguran, termasuk juga soal birokrasi. Ini tentu diharapkan nantinya setelah ada pembekalan di Magelang, menteri ini langsung gaspol melaksanakan semua tugas-tugas penting mereka, menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan tadi. Karena kalau kita hitung rata-rata secara umum, memang gaya politik Prabowo berbeda dengan Jokowi, berbeda juga dengan SBY. Misalnya soal pengumuman menteri yang dilakukan seminggu sebelum pelantikan, itu tentu adalah sangat baru sekali. Biasanya dulu waktu Jokowi, 4 hari setelah dilantik, baru ada beauty contest soal siapa kira-kira yang akan jadi menteri. Tapi Prabowo, 4 hari sebelum diumumkan para menterinya, satu persatu dipanggil untuk melakukan audisi. Tak berhenti di situ, Prabowo juga melakukan semacam pembekalan 2 hari di Hambalang terkait dengan tema-tema penting, geopolitik, geoekonomi, soal GDP, dan seterusnya. Dan hari ini adalah menurut saya bagian dari puncak bagaimana Prabowo Subianto ingin memberikan persiapan yang cukup matang kepada menterinya, sehingga mereka nanti setelah keluar dari Magelang, mereka semua melakukan akselerasi-akselerasi penting ya, mewujudkan visi misi besar yang terkait dengan kemajuan bangsa. Bahkan dalam rapat kabinet pertama, menurut saya pernyataan-pernyataan Prabowo itu cukup tegas. Jadi nanti kalau ada yang tidak bisa bekerja, mending di rumah saja atau dia dipecat. Dan itu menurut saya pesan politik yang cukup eksplisit. Bagi Prabowo nggak ada cerita ke depan karena pesta sudah selesai, pelantikan sudah selesai. Jadi para menteri ini jangan lagi ada hal-hal yang kemudian begitu banyak alasan sehingga mereka itu tidak maksimal dalam bekerja. Nah, yang kedua tentu Mas, ini sebagai upaya untuk menyatukan chemistry ya, karena memang menteri-menteri ini satu sama yang lain sepertinya ada yang baru bertemu, ada yang baru pertama kali juga melakukan kerjasama politik. Bahkan person to person, kalau kita lihat, ada kan yang saya kira apa namanya ada punya jarak psikologis yang cukup serius. Misalnya soal Gus Ipul dengan Muhaimin Iskandar. Ini kan kita tahu bahwa mewakili dua kutub yang berbeda. Satu adalah elit PKB, yang satunya lagi adalah elit PBNU. Ya tentu menyamakan persepsi, menyamakan chemistry, kepentingan bersama. Itu adalah hal yang penting yang sepertinya diprioritaskan oleh Prabowo Subianto. Saya membayangkan selama di Magelang ini, semua menteri ini diminta untuk melakukan presentasi kira-kira action plan apa yang akan prioritas untuk mereka kerjakan. Semacam bagaimana guidance untuk 5 tahun yang akan datang, para menterinya ini punya program-program prioritas ya yang bisa diandalkan dan tentu saja bisa bekerja cepat. Ini pesan politik yang menurut saya menjadi pesan yang kemudian dijelaskan oleh Prabowo Subianto dari begitu banyak rangkaian, mulai dari audisi sampai hari ini kita melihat bagaimana menteri dan wakil menteri ini mengikuti pelatihan gaya-gaya militer yang saya kira memang tujuannya adalah kesiapan mental, kesiapan fisik, dan menyatukan persepsi soal bagaimana membangun Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Nah, itu poin yang saya tangkap sebenarnya, Mas. Tapi kira-kira bisa tidak nih para menteri kemudian menjalankan apa arahan dari Presiden Prabowo? Apalagi seperti Anda bilang tadi ada proses konsolidasi yang belum selesai. Caimin dan Gus Ipul. Lalu kemudian penataan kabinet pun juga saat ini juga masih terus berlangsung. Akhir tahun begitu paling lambat. Bisa tidak kemudian itu langsung gaspol gitu sejak awal, Mas Adi? Ya mestinya kalau kita berharap tentu saja setelah ada pembekalan di Hambang di apa namanya di Akmil itu, tentu kita berharap para menteri ini tak ada cerita lagi mereka punya masalah, masalah struktural, masalah anggaran, masalah teamwork ya. Saya kira secara prinsip setelah mereka kembali ke Jakarta, langsung
mereka itu mengaksentuasi bagaimana kerja-kerja politik yang bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi karena begitu banyak persoalan kita yang belum tuntas gitu ya, maka mereka setelah selesai mengikuti pembekalan tentu saja, tentu yang diharapkan adalah mereka ini kerja yang nyata. Harapan terbesar kita begitu, Mas. Karena kalau kita melihat secara umum, dukungan politik cukup luar biasa. Per hari ini, nyaris tak ada partai politik yang bersikap kritis terkait dengan kabinetnya Prabowo. Itu menjadi modal sosial yang cukup penting, saya kira. Termasuk misalnya soal anggaran yang menurut saya sampai hari ini untuk menunjang program-program prioritas juga sangat tersedia. Jadi ini yang saya kira menjadi alasan penting kenapa setelah ada pembekalan ya, tentu rakyat tidak ingin ada cerita lagi bahwa para menterinya ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Misalnya secara perlahan persoalan-persoalan yang selama ini cukup serius belum selesai terkait dengan kemiskinan, terkait dengan stunting, termasuk soal bagaimana soal ketahanan energi, soal ketahanan pangan itu menjadi blueprint yang kemudian bisa dibanggakan. Ini yang saya kira memang pesan politiknya oleh Prabowo ingin disampaikan kepada menteri dan seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah main-main bahwa menteri ini bukan untuk gagah-gagahan, menteri itu bukan hanya untuk menambah portofolio politik, tapi menteri itu adalah mereka yang bekerja untuk rakyat. Makanya kalau saya mendengar berulang-ulang pernyataan Prabowo dalam sidang kabinet pertama itu sangat tegas, kurangi acara seremonial. Jadi birokrasi yang berbelit-belit itu jangan ada lagi, pemborosan kurangi demi efisiensi dan seterusnya. Bagi saya ini yang saya kira bagi para Prabowo Subianto bahwa koordinasi totalitas kerja antar menteri, persamaan persepsi dan persamaan kepentingan harus di atas segala-galanya dibandingkan dengan Ya, kepentingan-kepentingan yang baik. lain. Baik, Mas Adi terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.